A few minutes later. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Sekilas IT. Video kali ini saya akan buat videonya mulai dari proses rakit PC-nya sampai selesai nanti ke pengujian game. Jadi kalau kalian yang belum bisa rakit PC, bisa nonton video ini dari awal sampai akhir supaya bisa ngikutin. Kalau kalian mau rakit PC nanti ya, step apa aja yang perlu diperhatikan supaya nggak salah ya. Nah, makanya nonton video ini mungkin ya bisa bermanfaat lah untuk kalian. Nah, untuk komponen-komponennya kalian udah bisa lihat langsung di sini. Saya menggunakan ya. Pertama dari casingnya dulu, ini adalah Cooler Masterbox 520 mesh. Ya, casingnya lumayan manis lah. Nanti kita lihat ya. Terus untuk power supply-nya di sini saya menggunakan Cooler Master MWE ya, 850 V2 full modular. Coolernya juga dari Cooler Master juga. Terus untuk prosesornya, nah di sini saya menggunakan dari Ryzen. Terus GPU-nya juga pakai dari Radeon juga. Supaya videonya nggak kepanjangan, kita langsung saja gas ke proses rakit PC-nya. Yang pertama kita siapkan adalah motherboard dan prosesornya. Kenapa hal pertama kita yang disiapkan tuh adalah motherboard dan prosesornya? Karena untuk instalasi yang paling intim, wah. Nah, untuk motherboardnya di sini pakai ASRock X670E Steel Legend. Yang ada E-nya ini Extreme, fiturnya lebih lengkap dari yang non-E ya, karena ada X670 yang non-E. Oke, wah, mantap banget ya. Nah, ini dia si prosesornya. Di sini saya menggunakan AMD Ryzen 7 7700 yang polos ya, non-X. Oke, nah ini karena sudah menggunakan soketnya AM5, jadi cara bukanya seperti ini. Ini mirip kayak yang di Intel ya. Tes tuh gitu ya. Nah, ini soket AM5. Terus di sini tuh ada logo segitiganya. Nih. Ada kan? Di sini ada logo segitiganya. Nah, terus di prosesornya juga ada logo segitiganya juga. Jadi cara proses pasangnya segitiga sama segitiga harus ketemu. Nah, gitu. Jadi si prosesornya ini nggak kebalik pasangnya. Nah, setelah itu kita akan tutup seperti ini. Set. Nah, ada pengaitnya, tinggal tarik aja. Oke, instalasi prosesor sangat mudah sekali kan. Setelah pasang prosesor, biar nggak sulit ketika nanti bongkar pasangnya, kita pasangkan dulu si NVMe yang di sini, oke? Nah, karena kan kalau misalkan si NVMe ini dipasangkannya terakhir, nanti bakalan sulit untuk bongkar pasang heatsinknya. Apalagi kalau nanti udah ditancapkan GPU, wah bongkar pasang ini agak sulit juga. Nah, kalau misalkan seperti ini kita pasangkan dulu si NVMe-nya. Di sini saya pakai XPG seperti biasa ya, nih. XPG Gaming S70 Blade 1 TB. Ini udah lebih dari cukup nantinya untuk menunjang kinerja-kinerja yang bakalan kita. Nah, untuk heatsinknya karena di sini tuh udah ada heatsink bawaannya, jadi saya nggak pasangkan si heatsink dari XPG-nya ya. Kita tinggal tancap aja. Kenapa Pak nggak dipasang NVMe-nya? Ya nggak apa-apa sih, mau dipasang juga boleh, nggak juga boleh. Karena Mobo ini udah ada heatsinknya dan juga thermal pad-nya, jadi saya percayakan ke si cooler dari bawaan Mobo aja. Nggak usah dipasang ya. Nah, caranya sih gampang aja, kita tinggal installkan. Seperti ini ya. Oke, setelah ini selesai, kita akan tancapkan ke casing. Oke, kita ambil dulu casingnya sebentar. Nah, sebelum kalian pasangkan si motherboard ini ke casing, siapkan dulu baut si motherboardnya. Nah, di sini kan kita butuhkan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau lebih juga boleh. Di sini karena ada lubang motherboard kalau ATX seperti ini kan ada 8 baut. 6 juga sih sebetulnya cukup ya. Karena si Cooler Master Liquid ML360 Illusion ini tuh pumpnya ini nggak terlalu besar, jadi saya mau pasangkan dulu si memori RAM di sini. Nah, kebetulan di sini saya pakai ya seperti biasa lah, ini dia si XPG Lancer RGB memory RAM DDR5 2 kali 16 GB 6000 MHz. Oke.
Cara instalasinya ya gampang aja sih sebetulnya, nggak usah di tutorial banyak-banyak. Yang penting si nah ini soketnya dari RAM ini masuk di soketnya motherboard. Nah berarti itu nggak kebalik gitu. Tuh, kalau misalkan nggak masuk jangan dipaksa, nanti bisa patah. Set. Tuh, set. Udah, yang keduanya tinggal samain aja hurufnya. X-nya di sini, G-nya di. Mantap. Udah. Setelah itu kita akan buka si casing. Oke, ini dia si casingnya Cooler Master Masterbox 520 Mesh. Cara bukanya gampang aja, tinggal diputar di sini. Set. Nah, bautnya cuma ada satu ya. Terus tinggal ditarik aja ke depan. Cabut. Gampang banget ya. Oke, pastiin si tempered gasnya disimpan dengan baik supaya nggak jatuh. Oke dia. Nah, ini dia penampakannya. Si casing ini karena memang judulnya ada 520 mesh, jadi banyak banget rongga-rongga untuk airflow di dalam. Tuh ya. Belakangnya juga semuanya ada bolong-bolong kayak gini ya. Ciri khasnya dari Cooler Master juga ya, nggak bulat gitu ya, tapi agak persegi-persegi gitu. Di bawah power supply-nya, di atas power supply-nya juga sama. Di belakang untuk expansion slot PGA juga sama, bolong-bolongnya kayak gitu. Sampai atasnya juga sama gini ya. Sama dengan di depannya juga. Nah, bolong-bolongnya hampir sama ya, bentukannya kayak gitu. Karena posisinya saya sendirian, jadi saya coba balikin dulu ya si casingnya supaya tertidur dia, supaya lebih gampang untuk pasang si motherboard. Oke. Nah, kalau misalkan casing-casing seperti ini ya, casing yang lumayan harganya ya, posisi antara baut ini dengan lubang si untuk bautnya yang ada di motherboard ini cukup presisi ya. Jadi kita tinggal pasin aja si motherboardnya, nggak usah bengkok kanan, bengkok kiri si motherboardnya, udah langsung tertancap. Biasanya kalau casing-casing yang harganya murah itu ya, si posisi bautnya tuh nggak presisi, nggak pas gitu. Jadi kita harus agak tarik sedikit si motherboardnya, terus agak bengokin sedikit supaya pas antara lubang baut dengan si posisi yang untuk baut di motherboardnya gitu. Kalau ini tinggal plug aja, udah tinggal baut-baut, beres. Oke. Lanjut, supaya nantinya nggak terlalu banyak kesalahan teknis, di sini saya pasangkan power supply langsung. Nah, ini dia Cooler Master MWE Gold 850 yang V2 ya, ini udah full modular. Si power supply ini udah punya garansi 5 tahun dan sertifikasinya 80 plus Gold dengan arus DC to DC. Oke, tuh ini dia full modular, jadi semua kabelnya ini terpisah semuanya. Nah, enaknya kalau misalkan power supply modular ini nggak usah dipasang kabel semuanya. Kita tinggal pilih aja kabel mana yang akan kita pakai. Yang utama pastinya kabel 24 pin, terus kabel CPU ya, CPU, terus kabel PCIe untuk GPU, dan satu lagi kalau misalkan kalian nantinya mau pasang aksesoris yang menggunakan SATA atau menggunakan ATA ya, kabelnya tinggal pasang satu aja. Jadi nggak terlalu banyak kabel. Nah, sisanya kabel ini kita bisa simpan di dalam dusnya. Gitu. Cara pasangnya sih gampang, kita tinggal sesuaikan dulu. Ini kan kabel 24 pin. Nah, tapi kalian nggak usah takut ya, karena semua portnya ini udah disesuaikan. Kalau misalkan kalian masukkan ke sini, oh ternyata lubangnya nggak muat, berarti itu bukan colokannya ya, bukan pasangannya. Tapi kalau misalkan ketika dicolokin seperti ini, nah ini posisinya terus lubangnya udah sama, posisinya sama, berarti itu memang untuk dicolokkan ke sini si soketnya. Terus lanjut ini untuk CPU, sama juga CPU ya. Di sini udah ada tertulis Cooler Master PSU, CM PSU. Nah, kita tinggal colokan aja di sini, cari yang untuk CPU. Nah, di sini kan ada CPU. Nanti kita tinggal colokin aja. Lanjut lagi untuk PCIe, untuk GPU-nya. Kita masukkan CPU juga sama di sini ya.
mirip kayak untuk CPU. Ada di sini PCIe garis miring CPU, berarti ini kita tancapkan di sini. Kalau misalnya kita tancapkan di peripheral tuh kan nggak masuk karena lubangnya beda. Jadi kalian nggak usah takut salah nyolok ya. Kalau misalnya salah nyolok, ini si soketnya ini memang beda. Kalau misalkan kalian mau pasangkan misalkan SSD SATA ya, kita tinggal colokan aja kabel peripheral untuk SATA. Jadi kabel yang saya pakai di sini cuman 3 aja gitu kan. Nanti kalau untuk kabel manajemen udah terlalu ribet ya. Nah, setelah itu kita akan masukkan si power supply-nya ke dalam casing. Oke, setelah terpasang si power supply-nya, kita masukkan kabel dulu yang 24 pin. Nah, casing-casing yang bagus seperti ini sih udah ada pengaman kabelnya. Jadi kita tinggal masukkan aja ke sini. Semuanya dulu ya. Nah, ini juga masukkan ke sini. Nah, oke. Biasanya ada beberapa casing yang harus pertama kali diinstalkan power supply-nya. Karena saat instalasi kabel seperti ini tuh kehalang motherboard ya. Kebetulan si casing ini tuh agak leluasa, jadi pasang motherboard dulu atau pasang dulu power supply nggak masalah gitu ya. Oke, untuk kabel 24 pin kita pastiin dulu tertancap dengan baik. Nah, cara pasangnya kalian jangan langsung ditancap gitu. Bawahnya dulu satu, atasnya satu, diulangi. Nah, sampai semuanya tertancap dengan baik gitu. Jadi jangan langsung seperti itu karena agak keras ya. Sama juga dengan kabel yang 8 untuk CPU. Kita tinggal tancapkan aja di sini. Nah, seperti ini. Oke. Setelah seperti ini kita siapkan cooler. Ini dia Master Liquid ML360 Illusion nih, reversible RGB. Jadi warnanya nanti kita bisa sinkronkan dengan fan si casing ini karena ini juga udah addressable RGB gitu ya. Untuk instalasi cooler di sini memang lumayan cukup memakan waktu juga. Jadi saya percepat aja ya. Oke, ini coolernya saya keluarin dulu semua karena untuk menentukan posisi cooler kita harus pastiin dulu si fan radiatornya tuh harus menghadap kemana. Karena ketika nanti instalasi seperti ini, si kabelnya ini biar kelihatan lebih rapi. Nah, kalau misalkan gini nanti kan kabelnya kemana-mana ya. Makanya si fan harus menghadap samping si kabelnya. Jadi nanti kita tinggal masukkan aja seperti itu. Oke, kita pasang dulu si fan-nya. Nah, untuk baut si ML360 Illusion dari Cooler Master ini tuh beda dari cooler-cooler yang lain. Ini cukup spesial ya. Nggak usah pakai obeng ya, pakai tangan aja bisa tuh. Asalkan posisinya pas dengan lubang si cooler. Nah, pasang-pasang baut-baut seperti ini, kalau kalian masih bingung cara pasangnya, bisa lihat buku manualnya gitu ya. Buku manualnya nih. Ini kalau kalian memang benar-benar bingung banget gitu ya, harus dibaca itu. Memang untuk instalasi ARGB seperti ini tuh banyak banget pernak-perniknya. Jadi jangan sampai kelewat ya untuk kabel-kabel ARGB seperti ini. Nah, ini kebetulan dari Cooler Master ini tuh soket ARGB-nya ada di sini pendek-pendek nempel dengan si fan ya. Jadi harus diinstalkan dulu di sini. Seperti itu. Oke. Ini udah, ini satu lagi nanti untuk si ini nih, pump. Setelah selesai, kita tinggal pasangin dulu aja lah di sini. Set. Nah, seperti ini. Bautnya juga jangan lupa disiapkan dulu ya ini. Nah, seperti ini. Wah, perjuangan sekali teman-teman. Karena instalasinya memang sendirian seperti ini. Nah, gitu. Tapi nggak apa-apa. Karena
udah terbiasa gitu. Jadi instalasi seperti ini sendirian nggak masalah. Yang penting kameranya lihat ke sini aja gitu ya. Nah, jadi kelihatan proses instalasinya. Dah. Nah, mantap. Tinggal rapikan kabelnya. Ini lumayan cukup PR juga sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Harus dibersihkan. Harus dibereskan. Nah, di casing si Masterbox 520 ini udah dikasih seperti hub ya. Jadi untuk instalasi fan, terus ARGB. Nah, ini bisa ditancapkan di sini. Ya, ini kelebihan dari casingnya ya. Udah disediakan hub di sini, jadi mempermudah kita ketika instalasi. Nah, oke, kabelnya semuanya udah ke belakang. Kita tinggal kasih pasta. Nah, kebetulan pastanya ini dikasih dari pembelian coolernya ya. Kasih pastanya nggak usah banyak-banyak aja sih. Tinggal di tengah aja. Set. Nah, seperti itu. Cukup ya, ini bisa 2 kali atau 3 kali ya dipakai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita pasangkan coolernya. Nah, sekarang udah selesai ya cooler. Kita tinggal pasangkan kabel-kabel front panel yang ada di casing ke motherboard. Nah, ini salah satunya karena casing ini tuh udah support si USB Type-C di depannya sama USB 3.0, jadi udah disediakan kabelnya. Terus si motherboardnya juga udah support untuk USB Type-C dan USB 3. Ya, jadi kita tinggal tancapkan aja untuk USB Type-C seperti ini. Nah, kelihatan kan? Oke. Kita tinggal tancapkan aja seperti ini. Karena USB Type-C posisinya sama ya, mau kebalik atau enggak juga sama. Nah, oke, terus ini untuk USB 3.0 ya. Nah, ini kebetulan USB 3.2 Gen 1. Jadi speednya untuk front panel yang di depan udah kencang-kencang juga. Nah, ini. Oke, lanjut di sini untuk I/O panel power reset dan lain-lain. Oke. Udah tahu kalau power SW berarti posisinya biasanya ada di atas ya. Terus untuk reset biasanya ada di bawah pin untuk power gitu ya. Yang samping powernya itu biasanya untuk power LED. Kalau misalnya udah tahu sih gampang ya. Terus yang terakhir di sini untuk audio ya. Audio juga sama, biasanya ada di pojok, kalau di penonton pojok paling kiri motherboard ya. Posisinya juga sama, si pinnya nggak usah takut kebalik juga. Karena di soket untuk HD audio ini ada satu lubang yang nggak dibolongin gitu ya. Tuh, ada satu lubang yang nggak dibolongin, berarti cari aja pin motherboard yang tengah-tengahnya juga sama nggak bolong gitu ya, nggak bisa dimasukin. Nah, kayak gini. Jadi di sini kalian nggak usah takut salah colok. Biasanya setiap port untuk ditancapkan ke motherboard ada satu yang nggak bolong atau ada satu yang bolong. Nah, itu berarti untuk pasangannya. Oke, semuanya udah hampir selesai. Terakhir tinggal instalasi untuk GPU. Kalau instalasi GPU mah nggak usah lah ya, kalian juga udah pada tahu. Lanjut kita setelah ini ke pengujian dan tesnya. Let's go. Nah, alhamdulillah teman-teman, akhirnya ya proses rakit PC-nya selesai. Oke, kita akan tancapkan apakah nyala atau tidak gitu ya. Kalau misalkan tidak nyala berarti ada yang salah ya. Tapi kalau nyala ya alhamdulillah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Just. Oke, udah kelihatan ada nyala-nyalanya ya. Oh, mantap. Kita tinggal nyalakan saja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap, luar biasa ya. Apakah nampil atau tidak? Biasanya kalau rakit PC komponen baru sih harusnya ya bisa langsung nampil atau dia restart dulu sedikit lah. Yang pasti semua perkabelan ya, nyolok-nyolokin kabelnya udah bener gitu. Tinggal nanti posisinya ya display atau tidaknya kita lihat lagi apakah memori RAM-nya mungkin kurang pas gitu ya.
atau ada yang harus di Oh, udah. Oke, saya kira gitu kan ada masalah, tapi ternyata udah lancar. Kita lihat di sini ya. Nih, BIOS versi X670 Steel Legend-nya versi 1.1 ya, AS06, Ryzen 7 7700, 8 core, maksimum speed 3800 MHz, total memory RAM 32 GB. Jadi semuanya udah terinstall dengan baik. Mantap. Sekarang kita lanjut aja ke pengujian ya. Bagaimana performanya dan untuk apa sih PC sekencang ini? Ya kita akan tes, atau misalnya kalian, wah bang PC kayak gitu mah cocoknya buat ngetik-ngetik aja, boleh aja komen bebas di bawah. Atau PC ini bang, kalau misalkan speknya GG kayak gini mah buat live streaming, buat ngedit, buat jadi content creator udah oke. Apapun itu coba deh komen di bawah, oke? Sekarang kita lanjut aja ke pengujiannya. Let's go. Biasanya ada yang nanya, setelah dirakit tuh kita harus ngapain? Pertama, kalau misalkan ini benar-benar baru ya, si storage-nya baru, kita install dulu Windows-nya. Nah, kebetulan ini juga kan baru semuanya, jadi belum ada Windows-nya, kalian installkan Windows 10, Windows 11, bebas. Di sini saya pakai Windows 11 ya. Nah, ini udah ada partisinya, kita partisi dulu si storage-nya, apakah mau 1 tera ini mau dibagi dua atau nggak dibagi dua sama sekali gitu ya. Kalau di sini saya nggak dibagi dua, langsung aja 1 terabyte, gas aja ya, jadiin sistem untuk Windows. Bang, gimana cara buat bootable Windows-nya? Nah, itu beda lagi videonya ya. Saya udah pernah juga buat videonya, nanti cari aja deh. Sekilas IT, cara buat bootable Windows 10 atau Windows 11. Udah saya pernah buat juga gitu ya. Ini pakai flash disk sama kayak gini. Kita tinggal tunggu dan nanti kita akan install-installin gamenya. Nah, ini satu tips lagi tambahan, kalau misalkan kalian udah terlanjur install Windows 11, terus dikoneksikan ke internet, nah ini kan harus punya akun Microsoft ya. Kalau misalkan nggak punya kayak gimana? Ini nggak bisa masuk. Tapi ada caranya. Pertama, kita masuk dulu dengan cara tekan Shift F10. Di sini kita tinggal masukkan aja OOBE, terus garis miringnya yang ke kanan gitu ya. Terus tulis huruf besar semua, bypass NRO, terus enter. Nah, nanti dia bakalan nge-restart sendiri dan langsung masuk halaman pertama si Windows 11-nya. Nah, untuk Windows 10, Windows Plus, apalagi komponen-komponen baru seperti ini, nggak usah lagi install seribet ketika kita menggunakan Windows XP ataupun Windows 7. Harus install dulu driver USB, driver chipsetnya, driver motherboardnya, driver sound gitu kan. Kalau dulu seperti itu. Kalau sekarang sih nggak usah. Apalagi kalau pakai Mobo ASRock seperti ini, ketika dia connect internet, langsung ada notifikasi apakah mau update software-software bawaan dari si motherboardnya atau enggak ya. Tinggal kita yes aja, dia udah langsung otomatis update si drivernya. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, Windows 11 ini udah simple, kita tinggal installkan WinRAR misalnya ya. Terus pendukung lainnya kayak Office ya, Word, itu tinggal installkan. Setelah itu nanti kalau misalkan kalian mau install Steam atau mau main game, tinggal install aja Steam-nya. Nanti secara otomatis sistem ini tuh minta update seperti Microsoft C++ ++-nya, terus apalagi pokoknya software-software pendukung untuk jalanin gamenya gitu. Jadi udah simple lah ya. Setelah itu semuanya diinstalkan, selesai, ya udah kalian mau install aplikasi apa, misalkan Blender atau Premiere Pro ya, buat ngedit gitu ya. Itu tinggal diinstalkan aja. Udah sesimpel itu ya. Oke, sekarang saya mau instalkan gamenya dulu, nanti lanjut ke pengujian ya. Let's go.
Nah, teman-teman, akhirnya di sini udah selesai instalasinya. Ini mulai dari pasang prosesor sampai instalasi kabel udah beres ya. Oke, di sini pengujiannya coba langsung aja ya. Ini game si Horizon Zero Dawn. Kita lihat si RX 7900 XT ini suhunya 76 derajat Celcius, penggunanya udah di 100%. GPU-nya wattnya itu 308 watt ya. Panas pisan, lumayan ya. Terus si Ryzen 7 7700-nya di sini 75 derajat Celcius dengan penggunaan di 65%-an ya. Terus CPU power. Nah ya, barusan CPU powernya salah, sekarang udah betul ya. CPU powernya sekitar di 83-84 watt ya, naik turun sedikit, dan FPS-nya di 192 watt. Nah, kita di sini kan coba resolusinya naikin ke 1440p, oke? Kita lihat FPS-nya jadi sekitar 120-an, turun sedikit ya. Ini juga GPU-nya masih kuat kalau misalkan kita setting di resolusi 4K. Kita naikin ke 2160 ya. Suhu GPU memang di sini agak naik ya, sekarang 77 derajat Celcius. Penggunaan GPU tentunya udah mentok 100%. Dan FPS di sini turun jadi sekitar 70 wattan. Tapi di sini yang membedakan adalah grafik dari si gamenya. Bener-bener detail banget ya kalau resolusi 4K. Lihat kulitnya, kulit si karakternya, terus pohon-pohonnya juga di sini terlihat lebih real. Lanjut game kedua, Cyberpunk 2077. Di sini saya tes benchmark pertama di resolusi 1080p, ray tracing-nya on, preset ultra dengan FSR quality. Penggunaan GPU udah mentok 100% dengan konsumsi watt menunjukkan 308 watt. Kalau untuk CPU karena ini PBO-nya enable, suhu agak lumayan hangat ya. 73 derajat Celcius dengan usage 44%. Kalau untuk FPS-nya, average-nya di 176 FPS-an. Lalu di sini saya juga coba resolusi 1440p, lakukan benchmark juga. Hasil FPS-nya mendapatkan 128 FPS. Dan di resolusi 4K mendapatkan 63 FPS-an. Hasil yang sangat baik ya. Oh ya, untuk semua pengujian ini saya lakukan dengan SAM-nya enable ya. Oke, lanjut di sini hasil 3D Mark. Pertama, Fire Strike sangat tinggi sekali ya. All score bisa menyentuh 48 ribuan poin ya. Lalu untuk Time Spy skornya 22.800-an poin. Dan untuk Port Royal ini sangat tinggi sekali ya, 13.666 poin. Lalu saya tes juga di Premiere Pro ya untuk render. Kan di awal tadi ketika intro tuh membutuhkan waktu render sekitar 13 jam ya. Kalau di PC ini hanya perlu waktu sekitar 20 menit saja. Jadi perbedaannya sangat jauh sekali ya. Memang PC mahal seperti ini harus dipakai produktivitas yang tepat supaya bisa menghasilkan cuan yang lebih besar lagi ya. Memang kalau untuk editing ya enakan pakai GPU Nvidia. Kayak RX 7600 XT ini kalau dibandingkan ya bisa sekelas RTX 4070 Ti atau 4080. Kalau diadu render sih pasti menang Nvidia ya, tentu itu udah jagonya. Tapi ya tidak sejauh sampai beda 10 jam kayak tadi di awal ya. Paling beda beberapa detik aja. Jadi tetap bisa dipakai produktivitas yang sangat ngebut sekali gitu ya. Terakhir untuk konsumsi watt ya. Kalian bisa lihat tabel ini ketika idle dan dimatikan RGB-nya, konsumsi watt hanya sekitar 77 watt aja. Ketika dinyalakan si RGB-nya naik nih ketika idle menjadi 98 watt. RGB di sini tentu harus dibayar lumayan agak mahal ya, 20 watt ya bedanya. Terus ketika tadi pengujian gaming, konsumsi wattnya rata-rata berada di 459 watt ya. Jelas kalau untuk di rumah minimal listriknya 1300 VA ya, 1300 watt untuk pakai PC-PC dengan spek seperti ini. Jadi kesimpulannya PC dengan spek mewah dan mahal ini menghabiskan budget 35 jutaan dengan performa yang sangat luar biasa. Kalau hanya untuk main game ya, PC mewah seperti ini rasanya terlalu over budget ya. Main game pakai PC 7 juta, 9 juta lah ya, udah sangat enak ya di resolusi 1080p. Tapi beda lagi kalau urusannya produktivitas seperti editing, desain ya, 3D rendering yang diharuskan bisa cepat dan lancar. Apalagi kalau bisa menghasilkan cuan ya, si pekerjaan itu
Ya, tentunya PC seharga 35 jutaan ini sangat worth it sekali lah ya, karena bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi, gitu. Oke, gimana menurut kalian setelah tadi melihat proses dari awal rakit PC ya, pemasangan prosesor, memori RAM, NVMe, install Windows, sampai ke pengujian game ini. Jadi ya kira-kira seperti itulah langkah kalau misalkan kalian mau rakit PC sendirian gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau misalkan kalian bingung, ada yang mau ditanyain, komen aja di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.